Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya kepada Allah kita memuji dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Serta hanya kepada Allah kita bertaubat dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk, niscaya tak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa telah Allah sesatkan, niscaya tak ada yang bisa memberinya petunjuk. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah bimbing, Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salawat tersambung untuk keluarganya, pada para sahabat, dan juga seluruh umatnya sampai dengan di hari kemudian. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan kita memohon terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dari pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin cek suara terlebih dahulu. Apakah sudah bisa mendengar dengan jelas? Boleh tuliskan di kolom chatnya, atau diaktifkan mikrofonnya juga boleh. Saya cek suara dulu, bagaimana suaranya? Sudah bisa diterima dengan baik? Jelas. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yoni, Bu Rita, Bu Widya, yang sudah memberikan feedbacknya. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, malam hari ini seperti biasa, kalau sudah Jumat malam seperti ini, maka inilah waktunya kita untuk belajar dari guru kita, Ustadz Irwan, ya, Ustadz Nus Irwan. Dan insya Allah malam hari ini, ya, kita akan membahas tentang tema bekal menuju husnul khotimah. Nah, ini banyak yang tanya juga, mungkin di antara Bapak Ibu, ini bukannya sudah ya Mas Kemas ya, menggapai husnul khotimah. Nah, jadi ini materinya akan berbeda dengan materi yang sebelumnya. Mengapa? Karena kami merasa materi tentang menggapai husnul khotimah ini mendapat perhatian khusus ya dari Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa mempersiapkan sebelum datang ajal kelak menjemput kita. Sehingga harapannya dengan persiapan kita, maka Allah karuniakan nanti akhir hidup yang husnul khotimah. Apabila tentu kita mempersiapkan selama hidup dengan persiapan yang terbaik. Sehingga untuk materi tentang husnul khotimah ini tentu tidak cukup hanya 4 pertemuan. Ya, 4 pertemuan kemarin sudah berlalu ya Bapak dan Ibu. Maka sekarang kita akan menjadikan ini pertemuan yang sifatnya adalah series.
atau berkesinambungan. Tema besarnya adalah bekal menuju husnul khatimah. Itu adalah tema besarnya. Nah, nanti setiap minggunya tentu ada tema-tema subtemanya atau tema-tema kecil yang tentu tema-tema kecil ini kalau kita rangkai menjadi satu, ini semuanya adalah menuju kepada tema besarnya, yaitu bagaimana kita mempersiapkan bekal hidup kita untuk menggapai akhir yang husnul khatimah. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tema yaitu amalan ringan yang berpahala besar. Nah, ya, ini menarik sekali temanya ya, karena berbicara tentang amalan ringan, ya tentu terkadang kita kalau sedang melakukan sebuah amalan ya pengennya yang ringan-ringan aja gitu ya, atau mungkin juga terkendala dengan waktu atau mungkin ada pekerjaan yang kita sedang kerjakan sehingga mungkin amalan-amalan tertentu tidak bisa kita amalan-amalan sunnah tentunya ya tidak semuanya bisa kita lakukan. Nah, malam hari ini temanya menarik sekali nih. Bagaimana ternyata ada loh amalan-amalan yang ringan namun ternyata memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Dan tentunya ini menjadi tabungan akhirat kita untuk menggapai husnul khatimah. Baik, sebelum mikrofon ini nanti saya serahkan kepada Ustadz Nusirwan, ada beberapa hal yang perlu saya ulangi dan saya sampaikan kembali. Karena yang hadir pada malam hari ini sepertinya tidak seluruhnya adalah jamaah yang sudah pernah ikut. Kalau melihat dari nama-namanya, ada juga mungkin yang baru pertama kali ikut atau yang baru beberapa kali ikut. Maka dari itu saya sampaikan kembali, bagi Bapak Ibu, selama kajian ini berlangsung, kalau nanti ada pertanyaan, silakan pertanyaan boleh langsung diajukan di kolom chat. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, silakan pertanyaan boleh langsung nanti diajukan di kolom chat. Atau kalau misalkan ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nusirwan, silakan nanti bisa ditanyakan ketika Ustadz memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi ada waktu untuk sesi tanya jawab begitu ya. Dan nanti Bapak Ibu mikrofonnya tentu akan saya kondisikan dalam keadaan aktif sehingga kalau misalkan nanti ada interaksi dari Ustadz kepada para jamaah, silakan Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofonnya. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada interaksi lagi, maka mikrofonnya bisa dimatikan. Nah, seperti itu saja ya Bapak dan Ibu, dan tentu saya boleh menyarankan ketika mengikuti kajian ini, maka mari kita bersikap yang terbaik dalam mengikuti kajian ini. Salah satu sikap yang terbaik tentu adalah juga dengan mengenakan pakaian yang terbaik. Layaknya kita seperti sedang mengikuti kajian secara offline, walaupun ini adalah online. Dan mungkin Bapak Ibu tidak mengaktifkan kamera videonya. Tapi tentu, walaupun tidak mengaktifkan kamera video, kita di dalam hadirnya kajian ini juga mengharapkan ridho dari Allah. Maka supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita juga mengenakan pakaian yang terbaik, layaknya kita seperti ingin menuntut ilmu ya di hadapan langsung para ustadz yang akan berbagi ilmu. Ya, tentu misalkan yang ibu-ibu dengan mengenakan hijabnya, yang bapak-bapak ya seperti mengenakan pakaian sholat, tidak mengenakan celana pendek begitu ya. Kecuali memang sedang dalam keadaan uzur yang harus beristirahat di atas tempat tidur. Nah, itu adalah kondisi yang lain seperti itu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Ustadz Irwan telah hadir di tengah-tengah kita. Maka mari langsung saja kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini dengan tema yaitu eh, amalan ringan berpahala besar. Dan ini adalah bagian dari tema besar kita, bekal menuju husnul khatimah. Kepada Ustadz Irwan, kami persilahkan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah
rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik ya sebagai penggugur dosa dari perbuatan yang buruk tersebut dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup di atas sunnah, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat lainnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan pada kita nikmat-nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kehidupan kita ini Allah berikan kehidupan yang berada di atas iman, dan kelak ketika Allah panggil kita di atas Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kakek Mas dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Bapak Ibu semua, apa kabar? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Ustaz. Bisa ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu semua rahmati Allah. Alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah dan izinnya, insya Allah kita setiap minggu ya sepanjang nanti memang kesempatannya ada, kita berusaha untuk sama-sama yang mempersiapkan bekal terbaik kita. Ya dari minggu ke minggu kita berusaha untuk memperbaiki hari-hari kita hingga ketika Allah panggil kita benar-benar sudah siap dalam keadaan husnul khatimah. Nah, pada malam hari ini kita akan berusaha untuk mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk amalan-amalan yang membuat kita itu meskipun mengerjakannya ringan tapi berpahala besar. Dan itu adalah amalan-amalan harian yang sehari-hari kita lakukan. Jadi hari ini kita akan melihat, meskipun Bapak Ibu semua mungkin sudah sering melakukannya, namun malam hari ini kita akan melihat ya dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan-keutamaannya, sehingga itu membuat Bapak Ibu semua semakin istiqomah di dalam menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau share materi, masih di disable nih. Mungkin bisa dibantu, oke Mas? Oh ya, oke. Nanti dalam penyampaian jika terjadi sesuatu yang kesalahan teknis seperti slide-nya tidak bisa dilihat dengan baik, bisa disampaikan ya lebih awal. Oke. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua tampilan
slide saya. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, malam hari ini kita ya bermohon pada Allah, semoga Allah mudahkan kita belajar menambah ilmu ini sebagai niat untuk menjadikan hari-hari kita, setiap waktu kita agar bernilai ibadah, dan semoga dari ilmu malam ini Allah berikan pada kita taufik agar kita mampu mengamalkan amalan-amalan ringan ini yang berpahala besar sebagai bekal kita dalam menjemput ya husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini dengan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini membuat banyak buku ya, seperti buku Ad-Da'wa Dawa, kemudian Fawaidul Fawaid, dan masih banyak buku lagi yang dikarang oleh beliau. Nah, sebagaimana juga ya majelis taklim kita ini juga Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Learning Center. Nah, beliau pernah berkata, "An-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin." Sejak manusia dilahirkan, mereka akan memulai perjalanannya. Ya, jadi sejak kita lahir, sejak kita diciptakan, kita itu sudah memulai perjalanan kita. Walaisa lahum hattun an rihalihim illa fil jannah awinar. Dan perjalanan ini tidak ada ujungnya, melainkan akan berakhir di surga atau neraka. Ya, wal aqilu ya'lamu anna safara mabniun 'alal masyaqqah wa rukubil akhtar. Dan orang yang paham bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tidak ada ujung kecuali nanti akan berada di dua tempat, di surga atau neraka, orang yang paham ini pasti sadar bahwa perjalanan adalah sesuatu yang penuh kesulitan dan menghadapi paparan resiko berbahaya. Nah, ya. Jadi seorang yang bisa mengatasi kesulitan dalam perjalanan ini dan bisa mengelola resiko yang berbahaya ini, tentunya orang yang dianugerahi oleh Allah berupa ilmu. Kita belajar malam ini ya bagaimana kita menjalani kehidupan ini sehingga kita bisa mengatasi kesulitan dan risiko itu. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, jika hidup ini adalah perjalanan, kita tidak pernah tahu berapa masa hidup yang Allah berikan pada kita. Nah, garis kuning di atas ini ibarat ya masa hidup yang Allah berikan pada kita. Masing-masing orang punya masa yang berbeda. Kita anggap itu 100%. Nah, dari yang ada ini saya yakin ya Bapak Ibu semua sudah berada dalam keadaan yang mapan, mungkin dari ya sisi usia sudah ternyata di atas 40, mungkin 50, bahkan mungkin 60 di atas itu. Nah, sehingga kita sudah menggunakan masa hidup ini ya mungkin hampir 90% ya. Nah, kita tidak pernah tahu ya, tapi kata Rasulullah, "A'maru ummati baina sitina wa sab'in." Umur umatku kata Rasulullah itu di antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang Allah berikan bonus di atas itu. Nah, jadi kurang lebih ya kalau sebagian kita ya kita nggak pernah tahu masa hidup yang tersisa tinggal berapa lagi, apakah tinggal 20%, tinggal 10%, tinggal 5%, tinggal 3%, ya atau mungkin tinggal 1%. Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, di masa hidup yang tersisa ini, karena waktu kita tersisa dan ditambah usia ya mungkin usia beberapa Bapak Ibu semua ya saya tidak tahu persis, namun di antara para orang tua tentunya secara usia mungkin karena sudah tua sehingga amalan-amalannya itu mungkin kalau amalan yang menggunakan anggota tubuh mungkin sudah berkurang ya, kemampuan fisiknya sudah berkurang, kemampuan tubuhnya sudah fungsinya banyak yang
sudah berkurang, sehingga dengan waktu yang tersisa ini kita benar-benar harus mengelola dengan baik amalan-amalan kita itu bagaimana tetap berpahala besar meskipun itu ringan dilakukan. Nah, itu ya kenapa tema untuk husnul khotimah malam ini kita mengangkat amalan ringan berpahala besar. Karena pertama tadi ya masa hidup yang terbatas sangat terbatas sisa hidup yang ada. Kemudian beberapa di antara kita mungkin secara fisik juga sudah mulai menurun, sehingga perlu kiranya kita benar-benar mengilmui amalan-amalan ringan namun berpahala besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya dia mengatakan dalam sebuah hadis dari Ummu Hani ya, dari Ummu Hani radhiyallahu anha, ia berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewatinya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah tua dan badanku telah lemah. Maka perintahkanlah kepadaku sebuah amalan yang aku dapatkan, yang aku bisa lakukan sambil aku duduk." Nah, jadi ini mungkin mewakili sebagian dari kita ya, Ummu Hani'ah. Ya, Ummu Hani radhiyallahu anha, seorang tua yang sudah lemah, dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku sebuah amalan yang bisa aku lakukan ketika aku duduk." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan amalan-amalan tersebut. Ya, beliau bersabda, "Bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Karena hal itu setara dengan 100 hamba sahaya yang engkau merdekakan dari anak keturunan Ismail. Kemudian bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali, karena itu setara dengan 100 kuda perang yang berpelana dan bertali kekang yang engkau bawa di jalan Allah. Dan bertakbirlah, ucapkanlah Allahu Akbar 100 kali, karena hal itu setara dengan 100 unta yang diberi tanda dengan kalung yang dihadapkan ke tempat penyembelihan. Dan bertahlillah, ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali, ya, karena itu akan memenuhi langit dan bumi. Dan tidak ada amal seseorang pun yang diangkat di hari kiamat kecuali ia datang dengan amal yang serupa dengan yang engkau perbuat. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang sebelum kita pun, mereka yang usianya sudah tua, mereka khawatir kehilangan bekal amalan yang banyak, sehingga mereka minta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ya memberikan tadi nasihat, ucapkan tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, ya, takbir 100 kali, dan takbir 100 kalinya. Nah, ini adalah contoh-contoh amalan ringan yang berpahala besar. Nah, pada malam hari ini kita akan mereview aktivitas kita dalam sehari semalam, yang mungkin ada di antara kita melewatkan amalan-amalan harian itu yang mestinya itu ringan tapi terlewatkan. Maka jangan sampai ini menjadi sesuatu penyesalan di hari kiamat kelak. Kalau kita lihat aktivitas kita sehari kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semua ya. Ya, ini salah satu bagian dari training 24 jam menghidupkan sunnah. Saya ambil di sini untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup kita, bahwa kita itu sebenarnya diberhentikan oleh Allah, ya, diperjalankan oleh Allah dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain, ya, dari sholat tahajud di malam hari, kemudian menjelang subuh ada sholat fajar, kemudian ada sholat wajib subuh, ada sholat duha, ada rawatib qobliyah, ada sholat zuhur, ada rawatib ba'diyah, ada sholat wajib asar, maghrib, rawatib ba'diyah setelah maghrib, sholat isya, rawatib ba'diyah setelah isya. Ini ya aktivitas sehari kita. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang Allah jadikan buat seorang muslim agar ketika kita meninggal sedang menunggu waktu sholat. Nah, itu niatkan itu Bapak Ibu semua, niatkan. Misalnya hari sekarang kita berada di waktu setelah sholat isya, ya, setelah rawatib ba'diyah tadi 2 rakaat. Nah, berarti kita sedang apa? Sedang menunggu waktu sholat untuk sholat fajar atau sholat subuh, bahkan sholat tahajud. Nah, nanti kalau kita sholat subuh, kita niatkan kita sedang menunggu
waktu zuhur. Nah, sambil menunggu waktu zuhur kita beraktivitas, olahraga, ya, mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik cucu, dan lain sebagainya. Tapi kita sebenarnya niatnya apa? Sedang menunggu waktu sholat. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita akan ya mereview amalan-amalan dalam sehari semalam, tapi yang terkait dengan husnul khotimah, ya, yang terkait dengan husnul khotimah yang mungkin terlewatkan. Nah, nanti saya minta ke Bapak Ibu semua, Pulpen itu no itu. ya, saya minta ke Bapak Ibu semua, setelah kita mereview satu amalan, nanti ya silahkan dijawab sendiri apakah amalan tersebut, ya, ini ada 5 nomor ya. Yang pertama 5 sangat sering dilakukan, yang keempat sering dilakukan, yang ketiga jarang dilakukan, yang kedua sangat jarang, dan yang ketiga tidak pernah dilakukan. Tapi jangan ditulis di chat ya Bapak Ibu semua, nanti khawatirnya amalan-amalan itu sudah disimpan. Kan kita masih ingat ya pertemuan kemarin salah satu bekal untuk husnul khotimah adalah menyembunyikan amal. Nah, dijawab sendiri ya. Baik, kita akan mulai dari amal yang ringan berpahala besar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat fajar, ya, salat fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, 2 rakaat kurang lebih sekitar 4 menit, 3 sampai 4 menit tergantung ya bacanya ya, seberapa panjang, kurang lebih lah sekitar 4 menit. 4 menit yang kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau kita review ya Bapak Ibu semua rahmati Allah, kita review ya. Oke. Baik Bapak Ibu semua. Sekarang bisa dibantu. Siapa orang yang paling kaya hari ini di dunia? Ya, menurut versi majalah Forbes ya. Silakan Bapak Ibu semua. Bisa bantu klik di chat. Lakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wah, langsung ya. Siapa orang yang paling kaya? Yang orang-orang ya. Orang yang paling kaya. Nabi Muhammad hari ini. Ya, hari ini. Hari ini per bulan Desember kemarin dari majalah Forbes itu mengeluarkan rilis orang terkaya di dunia. Ada yang tahu siapa? Bisa di chat. Orang terkaya dari sisi ini ya, uang ya. Bill Gates. Ya, terima kasih Bu Ana. Bu Santi, Elon Musk. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Santi. Baik, kita lihat ya, siapa orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Nah, betul ya. Betul kata Bu Santi, yang paling kaya hari ini itu adalah Elon Musk dengan kekayaan 220,9 triliun ya, billions dollar. Nah, saya mencoba mencari ya di hitungan di internet 220 billion dolar itu berapa ya kalau dirupiahkan. Ternyata nolnya banyak sekali. Ya, nolnya banyak sekali. Ternyata ketika disederhanakan jumlahnya 3.156 triliun. Luar biasa ya. 3.156 triliun. Itu kekayaannya Elon Musk. Ya, Bill Gates sekarang jadi nomor 4, yang biasanya nomor 1, balap-balapan sama Jeff Bezos. Ya, sekarang jadi nomor 4. Jeff Bezos juga bergusur. Nah, kalau kita lihat APBN Indonesia ya tahun 2022 itu sebesar 2.714,2 triliun. Artinya kekayaan satu orang Elon Musk itu bisa ya menandingi kebutuhan APBN satu negara Indonesia. Ya, ini gambaran seperti itulah ya. Gambaran seperti itu kalau kaya-kayaan. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, kembali lagi ke materi hari ini husnul khotimah.
Jadi ini gambaran saja biar Bapak Ibu semua ketika sholat, nah, itu bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan ternyata yang saya lakukan ini lebih berharga daripada apa yang dikumpulkan oleh Elon Musk, Jeff Bezos, dan teman-temannya yang hari ini masuk ke jajaran orang paling kaya. Kita lihat siapa sesungguhnya yang lebih kaya. Nah, ya, Elon Musk yang mau memimpin orang paling kaya, kekayaannya kalau dirupiahkan 3.156 triliun. Nah, kita lihat orang yang mengerjakan sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, luar biasa. Ini pahala ringan yang berpahala besar. Coba saya tanya Bapak Ibu semua. Ya, ini semoga jadi doa ya Bapak Ibu semua ya. Intas dukillah yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepadamu. Ya, saya tanya Bapak Ibu semua, sholat fajar 2 rakaat itu ringan atau berat? Silahkan ditulis. Ya, yang bilang ringan, ya saya doakan Allah meringankan amalan ini. Atau kalau ada yang bilang berat, berat. Oh, berat, Masya Allah. Ada yang nulis berat ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang apa ya. Ini bebas ya, maksudnya bukan salah. Mungkin berat buat bagi orang yang mungkin dari kondisinya mungkin entah apa keterbatasan fisik ataukah mungkin karena pekerjaan jadi berat itu mungkin saja ya. Oke. Bangunnya berat. Oh ya, bangunnya berat ya. Ya, makasih. Makasih Kang Wanci. Nah, ya, ini hal yang paling sederhana Bapak Ibu semua rahmati Allah. Nah, mulai hari ini ya, kita niatkan ini ya, kita sudah tahu ya bahwa sholat fajar itu mungkin sejak kita kecil sudah tahu bahwa sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita niatkan nih, kita tekadkan hari ini kita harus menjadi orang yang lebih kaya daripada orang yang paling kaya hari ini di dunia. Ya, tentunya nanti pahalanya kita akan terima di akhirat. Kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya amal-amal mereka itu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu semua kalau sholat fajar 2 rakaat terus dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya 3.000 triliun itu hanya bagian kecil daripada dunia kan. Sedangkan lebih baik daripada dunia dan seisinya termasuk 3.000 triliun itu. Itu nggak ada apa-apanya 3.000 triliun itu. Nah, bayangkan kalau satu hari kita melewatkan pahala ini. Ya, sudah tahu. Nah, jadi Bapak Ibu semua dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu semua yang bangunnya berat. Nah, ini nanti ada sesi tersendiri kenapa bangunnya berat dievaluasi. Apakah suka begadang ya ataukah ada sesuatu yang lain? Nah, pokoknya cari cara. Apakah pakai alarm? Ya kan ada HP nih ya. Di HP ada alarm. Nah, sayang sekali kalau HP digunakan hanya untuk baca sosial media. Padahal HP itu kalau kita gunakan alarmnya itu bisa membantu kita untuk menjadi orang terkaya di dunia. Dengan caranya apa? Dengan caranya ya kita menjalankan sholat fajar 2 rakaat ini. Nah, berapa banyak di antara kita yang sudah tahu tapi meninggalkannya. Bahkan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya bagi mereka yang memang sudah kesiangan bangunnya, misalnya bangunnya sudah jam 5 nggak sempat sholat fajar, ya, diberikan ya uzur untuk apa? Untuk bisa mengkodok, ya bisa mengganti sholat fajar ini setelah sholat subuh, ya boleh bagi mereka yang sudah terbiasa menjalankannya. Agar apa? Agar nggak kehilangan pahala yang besar. Tapi kalau orang nggak merasa ini pahalanya besar, maka akan dengan sangat mudah meninggalkan amalan ini. Nah, ini amalan yang pertama. Nah, pertanyaannya kemudian Bapak Ibu semua, ya. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, seperti tadi, apakah amalan sholat fajar 2 rakaat ini, ya, nomor 5 sangat ya sering dikerjakan, yang kedua nomor 4 sering dikerjakan, nomor 3 jarang dikerjakan, nomor 2 ya sangat jarang dikerjakan, atau nomor 1 tidak pernah dikerjakan.
ya terutama dalam sebulan terakhir. Ya silakan jawab sendiri. Ya, silakan jawab. Oke, yang sudah jawab silakan tulis chatnya. Sudah jawab. Nggak usah dijawabnya ya. Nanti jadi yang sering jadi ria. Oh, insya Allah setiap hari. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua ya. Amalan kedua. Jadi ini amalan-amalan tiap hari yang sebenarnya itu ringan, tapi kalau orang tidak aware, khawatirnya ketinggalan. Oke. Nah, membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini istighfarnya penghulunya istighfar. Istighfar yang paling utama. Yang paling paling pokok, paling utama. Nah, ini diriwayatkan ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Ini kita baca Sayyidul Istighfar ini dibaca 1 kali di saat pagi dan petang. Ini kita baca ya lafaznya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, insyaallah nggak panjang dan sebisa mungkin ini dihafal karena ini istighfar yang paling utama. Yang artinya ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Ya, ini bentuk pengakuan. Aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat, aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku, sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali di saat pagi, 1 kali di saat petang. Apa faedahnya kita membaca ini? Apa faedahnya? Ya, ini dijelaskan di hadis yang sama. Rasulullah menjelaskan, waman qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi bahwa min ahlil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan ia yakin dengan apa yang dia ucapkan lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Ya, ini maksudnya yang pagi harinya dia mengucapkan ini sebelum dia sore ya mati, maka dia termasuk penghuni surga. Kemudian kata Rasulullah, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan dia yakin lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk surga. Nah, ya, pertanyaannya dari Bapak Ibu semua, siapa yang sudah mengucapkan Sayyidul Istighfar hari ini? Nah, ya, dijawab sendiri. Barusan, Ustaz. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ya, membaca Sayyidul Istighfar itu ringan atau berat? Silakan. Tulis di chat. Ya Allah, yang menjawab ringan, mudahkan ya Allah. Baru bisa 1 kali di pagi hari. Baru bisa 1 kali di pagi hari. Kenapa? Kenapa sorenya nggak dibaca, Bu? Ya, ringan. Ya, Puan di KN ya, ringan. Suka lupa, oh ya. Baik. Oke, Bu Ana Yunus, sekarang baca, Bu. Takut lupa. Atau di screenshot. Ayo Bapak Ibu semua. Tadi kayak Bu Ana tuh, Bu Ana kan lupa tuh. Coba. Kan nggak tahu kan. Kalau misalnya Allah mengutus malaikatnya, Anda tahu. Kalau baca ini masuk surga. Ya. Siapa yang membaca ini di siang hari, maksudnya di pagi hari dia baca sebelum datang waktu sore, dia masuk surga. Sore harinya dia baca, belum datang pagi, dia mati, dia masuk surga. Nah, kalau istighfar yang pendek gimana Ustaz? Istighfarnya pendek ya astagfirullah, itu paling pendek tuh. Astagfirullah. Tapi kalau astagfirullah nggak dapat faedahnya seperti ini.
Ini Kang Wanci ya, Bapak Kang Wanci. Ya, kalau istighfarnya astagfirullah yang pendek dapat pahala. Tapi faedahnya, keutamaannya nggak seperti yang ini. Membaca Al-Masturah. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu semua rahmati Allah, ya kalau batasnya siang jam berapa, ya sebelum masuk waktu sore Bu ya. Nah, khawatirnya kan kalau siangnya diundur-undur nanti keburu malaikat mautnya datang duluan. Jadi sebisa mungkin setelah selesai subuh langsung baca ini. Agar apa? Agar nanti sebelum sore, kalau misalnya kita dipanggil Allah, kita ditetapkan sebagai penghuni surga. Jadi jangan nunggu siang. Ya, habis sholat subuh untuk yang pagi, kalau yang sore habis sholat asar. Habis sholat asar, ya jam 4 tuh udah dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu kan coba berapa, paling hanya sekitar 20 detik ya mungkin nggak Mas ya, sampai 30 detik ya. Ya, Ustaz. Coba sekitar 30 detik kalau misalnya mati ke surga. Nah, pertanyaannya ya tadi saya tanya apakah amalan ini ringan? Ya ringan. Alhamdulillah. Ya, tapi ada yang lupa. Tuh ya, meskipun ringan ada aja yang lupa. Sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu semua rahmati Allah. Apakah balasannya besar atau sangat besar? Ngucapin 30 detik pahalanya surga. Berarti judulnya beda ya, tadi judulnya pahala ringan ya. Apa? Amalan ringan pahala besar. Mestinya amalan ringan pahala sangat besar ya Bu Ana ya. Luar biasa besar ya Bu Agustin. Oh, sangat besar. Nggak ada yang besar ya. Yang ada sangat besar, luar biasa besar. Masya Allah ya. Tapi ada yang besar banget. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu semua yang rahmati Allah, begitu ya Pak Ibu ya. Kenapa pentingnya kita mengulang-ulang? Karena boleh jadi ini sebenarnya amalan yang sehari-hari kita lakukan, menjaga agar apa? Agar kalau kita mati itu husnul khotimah. Sederhana seperti itu. Ya. Kita baca ini setelah subuh, kemudian nanti misalnya subuh ya, selesai subuh jam 5. Ya, qadarullah Allah panggil kita jam 10 pagi, kita husnul khotimah. Kenapa? Karena kita termasuk penghuni surga. Benar nggak, Bapak Ibu semua? Ya kan? Kalau kita habis asar, kita berusaha baca ini misalnya sekitar jam 4, kita baca istighfar ini. Allah panggil kita qadarullah jam 11 malam. Kita husnul khotimah nggak Bapak Ibu semua? Husnul khotimah kan? Insya Allah, ya insya Allah. Tapi masih ada juga yang lupa. Nah, masih ada juga yang terlewat. Bahkan masih ada yang nggak mengerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semua, kita kembali lagi ya sebelum masuk ke amalan yang lain. Ya, apakah Bapak Ibu semua termasuk orang yang nomor 5 sangat sering mengerjakan, atau nomor 4 sering mengerjakan, nomor 3 jarang mengerjakan, nomor 2 sangat jarang, nomor 1 tidak pernah mengerjakan, ya terutama sebulan terakhir. Ya silahkan dijawab dulu Bapak Ibu semua. Dijawab dulu, jawab sendiri. Sudah? Baik ya. Kalau sudah, tulis di chat sudah. Kita masuk ke amalan ketiga. Sudah? Sudah dijawab? Oh masih belum ya? Lama ya mikirnya. Saya itu termasuk orang yang sering apa yang jarang ya. Silakan Bapak Ibu semua kalau sudah ditulis. Sudah. Apa ditulis sudah jawab. Sudah dijawab? Bu Ana sudah jawab Bu Ana? Bu Ana Yunus sudah dijawab? Bu Agustin sudah dijawab? Sudah, ya baik. Mewakili ya Bu Ana ya, mewakili Bapak Ibu yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan amalan yang ketiga.
Nah, zikir pagi. Ya, ini adalah bacaan ketika dibaca ketika pagi hari. Juga sore hari, juga petang hari ya. Bacanya apa? Raditu billahi rabba wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5072 dan Tirmizi nomor 3389. Ya, mungkin di riwayat lain ada redaksinya yang sedikit berbeda, ya disesuaikan. Saya selama itu hadis sahih, silahkan digunakan. Nah, dibaca 3 kali di pagi hari dan di petang hari. Nah, apa faedahnya seseorang membaca zikir ini? Faedah. Nah, barang siapa yang membacanya, kata Rasulullah, sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepada hari kiamat. Nah, ya, bukankah keridhaan itu yang kita cari? Bahkan keridhaan itu lebih besar daripada surganya Allah. Nah, kita membutuhkan itu. Itu yang kita cari selama ini. Nah, Bapak Ibu semua rahmati Allah, kalau Allah berikan keridhaannya, apakah itu bisa dibayar dengan ya semua yang kita kumpulkan selama kita hidup? Ya, tentunya tidak. Nah, pertanyaannya, ya, apakah membaca zikir raditu billahi rabba ya sampai akhir ini amalan yang ringan atau berat? Bisa dijawab? Silakan. Ringan, ya, ringan. Nah, baik ya. Makasih Bapak Ibu semua, ya Allah. Semoga Engkau ya ringankan bagi mereka yang dengan jujur menjawab ini ringan. Dan yang lain semoga terwakili. Nah, baik, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah mewakili. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan membaca ini 3 kali di waktu pagi, ya kalau kita baca kurang lebih hanya sekitar 10 detik ya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya kalau kita baca 3 kali sekitar 20 detik lah. 20 detik, nanti di hari kiamat kita dapat keridhaan Allah. Itu yang kita cari kan. Artinya kita punya banyak maksiat, kita ya manusia yang lemah. Di sana nanti kita butuh keridhaan Allah. Kita dapatkan itu karena kita membaca ini. Apakah balasannya ini besar atau sangat besar? Membaca 3 kali dapat keridhaan Allah. Apakah balasannya ya sangat besar, tak terbatas? Terima kasih ya Ibu Agustin. Terima kasih Bu Ambar, sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar. Nah, terima kasih. Ya, semoga ibu-ibu semua yang menulis itu benar-benar ya, itu menunjukkan doa. Ya Allah, semoga amalan ini tidak pernah terlewatkan satu hari pun. Dan semoga kelak di hari akhir hamba dapat keutamaan pahala dari amalan hamba di dunia ini. Nah, ya. Tapi Ibu semua dirahmati Allah, sekarang kita kembali lagi. Nah, apakah hari ini sudah dikerjakan ya amalan ini? Oke, kalau kita tadi ya, apakah amalan ini sangat sering dikerjakan, jarang dikerjakan, sangat jarang, atau tidak pernah? Nah, siapa yang hari ini? Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Bu Ana Yunus. Ya, barakallahu fik Bu, sangat sering. Bu Ambar alhamdulillah sudah. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Baik, sudah pagi sore. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua ya. Kita lanjutkan. Ini kan amalan-amalan tiap hari yang kalau orang itu nggak benar-benar memperhatikan lewat. Sayang sekali. Amalan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi lagi ya. Kalau ini khusus dibaca di waktu pagi 3 kali. Nah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar dari rumah beliau untuk menuju masjid di waktu subuh. Dan beliau mendapatkan
melihatkan istrinya Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir di tempat sholatnya. Ya, kemudian Rasulullah pamit menuju masjid. Kemudian waktu duha, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke rumahnya dan masih mendapati istri beliau Juwairiyah radhiyallahu anha masih berzikir di tempat sholatnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada istrinya, ya, maukah engkau aku ajarkan ya kalimat yang jika engkau baca kalimat itu bisa mengalahkan zikirmu yang dari tadi menjelang subuh sampai dengan waktu duha ini. Ya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan ini. Ucapkanlah ya ucapan ini sebanyak 3 kali di waktu pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang artinya Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsnya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Dibaca 3 kali di waktu pagi saja. Nah, apa sih faedahnya? Ya. Nah, faedahnya tadi ya, faedahnya bahwa zikir tadi yang dibaca kurang lebih sekitar ya 30 detik itu bisa mengalahkan orang yang berzikir dari kalau waktu kita sholat subuh kurang lebih sekarang ini sekitar 4:30 ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar jam 4 lah, jam 4 sampai kalau waktu duha kurang lebih mungkin sekitar jam 8 ya, kurang lebih 4 jam. Nah, hanya 3 kali diucapkan saja sekitar 30 detik bisa mengalahkan zikirnya yang 4 jam. Nah, kita lihat seberapa hebat sih zikir itu tetap supaya kita rinci ya. Bapak Ibu semua bisa lihat. Nah, kita ambil terjemahannya tadi. Subhanallahi wa bihamdihi. Ya Allah, ya Maha Suci Allah, aku memujinya. Subhanallahi wa bihamdihi. Itu artinya ya, Maha Suci Allah, aku memujinya. Nah, sebanyak apa aku memuji Allah? Yang pertama, ya, ada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya. Sekarang saya tanya pada Ibu semua. Bapak Ibu semua di sini bisa nggak menghitung berapa jumlah makhluk Allah? Makhluk yang hidup, makhluk yang mati, yang di langit, yang di bumi. Bisa nggak Bapak Ibu semua menghitungnya? Nggak cukup usianya, Ustadz. Usianya. Ya, coba. Ada nggak orang yang bisa bertasbih dengan jumlah makhluk yang Allah ciptakan? Ada nggak yang bisa? Sangat nggak bisa ya. Kita nggak pernah tahu. Ya, bahkan masih banyak makhluk Allah yang kita belum pernah lihat. Apalagi makhluk Allah yang gaib-gaib tuh. Di langit, ya, langit aja ada 7. Bumi ada 7 lapis. Langit ada 7 tingkat. Semuanya ada makhluknya. Waduh, luar biasa sekali banyaknya ya. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya. Yang kedua, Maha Suci Allah, aku memujinya seluas keridoannya. Ya, berapa luas keridoan Allah? Berapa luas Bapak Ibu semua keridoan Allah? Ada yang bisa mengukur? Berapa luas keridoan Allah? Ada yang bisa mengukur? Bapak Ibu semua, ada yang bisa mengukur keridoan Allah? Ya, tentunya nggak bisa ya. Ini sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, Maha Suci Allah, aku memujinya. Ya, seberat apa? Seberat timbangan arsnya. Wah, seberat timbangan arsnya. Bumi dan langit, ya semuanya itu kalau digabungkan itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir kalau dibandingkan ars Allah. Nah, seberat timbangan ars Allah itu aku memujinya. Maha Suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsnya. Luar biasa ya. Ada yang bisa mengukur berapa berat timbangan ars Allah? Ya, bumi aja kita nggak bisa mengukur ya. Padahal bumi itu seperti debu di alam semesta. Kecil sekali. Nah, ya. Dan yang terakhir, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ya, 7 lautan itu kalau dimisalkan sebagai tinta Allah, tinta untuk menulis ilmu Allah, 7 ya air dalam lautan itu habis
Ya, setelah habis itu belum cukup untuk menulis ilmu Allah. Nah, tinta tulisan kalimatnya. Nah, maka Bapak Ibu semua rahmati Allah, dengan zikir seperti ini ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, dibaca 3 kali, maka pahalanya bisa nggak Bapak Ibu semua nanti ngebayang Bapak Ibu ya, baca seperti itu di pagi hari 3 kali, pas nanti di hari akhir, ngebayang nggak ya pahalanya seperti apa? Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu semua rahmati Allah ya, tolong dijawab dan semoga ini menjadi doa, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semua untuk mengamalkan ini. Apakah zikir pagi ini ya, tadi depan ini subhanallah wa bihamdihi sampai akhir, ini amalan yang ringan atau berat? Silakan di chat. Ya, tulis di chat. Apakah ini amalan yang ringan atau berat? Silakan semuanya Bapak Ibu semua tulis insya Allah ringan. Terima kasih Bu Agustin. Ya, ringan, insya Allah. Kasih Bu Ambar, ya, ringan. Kasih Bu Diah. Baik, Bapak Ibu semua, ya. Semoga yang sudah menjawab mewakili yang lainnya, ya. Ringan banget. Terima kasih Bu Rita. Nah, sekarang pertanyaan saya kemudian, apakah pahala dengan membaca zikir itu, yang ini saya sudah rinci jadi 4 ini, kalau kita lihat timbangannya nih, apakah impas nggak baca cuma 30 detik pahalanya ya, pujian kepada Allah sebanyak makhluknya, seluas keridhoannya, seberat timbangan arsnya, sebanyak tinta tulisannya, ini pahalanya besar atau besar sekali Bapak Ibu semua? Coba. Gede banget, makasih Bu Ana Yunus. Ya, gede banget. Ya, gede banget, sangat besar, makasih Bu Rita. Sangat besar, makasih Bu Ambar. Masya Allah, luar biasa besar, ya. Baik, ya, sangat besar, besar sekali. Baik, Bapak Ibu semua hormati Allah. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, jujur ya Bapak Ibu ya, saya tanya nih. Ya, terima kasih Bu Emal. Sekarang sepadan nggak Bapak Ibu semua ya? Sepadan nggak? Zikir ya, zikir yang 30 detik tadi kurang lebih sekitar itu dengan pahala yang seperti ini ya, dengan pahala pujian kepada Allah sebanyak makhluknya dan seterusnya, pahala seperti ini. Zikir yang tadi 30 detik dengan pahala seperti ini itu sepadan nggak kira-kira kalau kita berdagang ya, kalau kita berdagang di dunia ini sebagai seorang pedagang, kita jual beli kan kita sedang bertransaksi dan Allah kan. Nah, zikir seperti itu dibalas dengan pahala seperti itu, ya nggak sepadan ya, nggak sepadan, nggak terhingga berlebih. Ya Masya Allah, tabarakallah. Untung besar, ya, untung besar, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum, Bapak Ibu semua rahmati Allah. Jadi kita harus ya menghayati bahwa hidup kita ini kita sedang bertransaksi sama Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Ya tu'minuna billah wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kata Allah, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, apa yang kita malam ini pelajari ini adalah sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tugas kita apa? Mengimani. Kita beriman kepada Rasulullah. Maka ketika kita beriman, apa kata Allah? Ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi yahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya, maka ucapan yang keluar dari mulut mereka, ya, aku dengar dan aku taat, aku kerjakan. Nah, maka hari ini kita bertransaksi pada Allah. Dikabarkan oleh Rasulullah, kalau kamu kerjakan ini, kamu dapat ini. Kita beriman nggak? Kalau kita beriman, ya kita ya sampaikan, kita ucapkan, aku mendengar dan aku taat. Taat itu artinya dikerjakan. Nah, maka kita sedang bertransaksi
kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ini kita baru 4 ya, baru 4 mereview amalan-amalan berpahala ya, amalan-amalan ringan berpahala besar. Yang ini sebenarnya tiap hari. Cuma kalau orang itu nggak mengilmui dan tidak sadar betapa besar pahalanya dengan betapa kecilnya atau ringannya amalannya, ini akan tertinggal, terlewat, terlepaskan begitu saja. Maka insya Allah kita akan ya bahas lagi terus, dan ini diamalkan agar apa? Agar hidup kita ini nanti ketika Allah panggil, kita nggak tahu kapan, kita dalam keadaan husnul khotimah. Terutama tadi ya, ketika membaca tadi Sayyidul Istighfar, itu dibaca tiap hari. Itu adalah bekal untuk husnul khotimah. Jadi kita berusaha untuk menyajikan kajian-kajian tentang amalan-amalan ringan yang berpahala besar, yang itu ada hubungannya dengan husnul khotimah kita. Ya, saya juga berusaha minta pada Allah agar Allah mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, dan saya juga mendoakan Bapak Ibu semua, semoga kita semua yang ada di sini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kita berusaha berikhtiar agar kita bisa meninggal dalam husnul khotimah dengan apa? Dengan mengamalkan amalan-amalan ringan ini ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena sudah jam 9, insya Allah kita bahas lagi ya. Insya Allah seru, masih banyak amalan-amalan ringan lainnya yang akan kita bahas, yang itu insya Allah tidak mengeluarkan biaya, tidak keluar tenaga yang banyak, tidak keluar energi, dan sangat ringan. Yang dibutuhkan apa? Iman. Yang dibutuhkan iman, Bapak Ibu semua. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita katakan sami'na wa ata'na. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin kalau ada tanya jawab, mungkin bisa beberapa pertanyaan, dan mohon maaf ini karena sekarang waktu sholatnya sudah mundur, jadi biasanya sekitar jam 8 itu baru sampai ke rumah, sehingga kita kadang baru bisa mulai kajian setelah jam 8. Mohon maaf karena ada kewajiban lain, terutama sholat yang harus dipenuhi. Jadi kalau dalam waktu sholat kajian ini dalam waktu sholat yang isya-nya mundur ini, jadi kita akan menyesuaikan seperti itu, Bapak Ibu semua dirahmati Allah. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan ya di pembahasan selanjutnya. Semoga Allah berikan pada kita waktu dan kesempatan, dan saya mohon maaf jika ada yang salah datangnya dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Kakek Mas. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Syukron. Jazakallah khairan atas sharing ilmunya pada malam hari ini, insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja. Mungkin kita buka 2 pertanyaan. Bisa ditanyakan di chat, atau kalau supaya cepat langsung dinyalakan saja mikrofonnya juga boleh. Silakan, ada? Lihat pertanyaan. Nah, nih, dari Bu Ambar. Bolehkah kita baca Sayyidul Istighfar dan Raditu billah Robba setiap selesai azan setelah membaca doa selesai azan? Silakan, Ustaz. Dengan Bu Ambar ya, tadi ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih bagi Bu Ambar yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perlu tahu ya Bapak Ibu semua dirahmati Allah, bahwa sekali lagi ya kita ingatkan bahwa yang namanya ibadah itu adalah milik Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, karena diajarkan, maka kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah ini kan milik Allah. Nah, jadi sesuatu amalan disebut amalan soleh jika dia memenuhi 2 hal. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada zikir-zikir yang itu yang terikat dengan waktu. Ya, seperti misalnya zikir setelah azan. Nah, membaca apa? Ya kan? Setelah azan itu ada doanya sendiri kan? Ya, doanya apa? La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sampai akhir. Nah, itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada waktu tertentu yang
ketika waktu itu datang kita membaca zikir tertentu. Ada kalau kita masuk ke sebuah tempat kita diajarkan dengan zikir tertentu. Misalnya kita masuk ke masjid kita diajarkan dengan doa apa? Ya, Allah maftah abu rahmatik. Nah, jadi ada zikir-zikir itu yang terikat waktu dan terikat tempat. Nah, ada juga zikir-zikir yang bebas tak terikat waktu. Nah, tadi pertanyaannya kalau boleh nggak kita baca Sayyidul Istighfar setelah waktu azan, selesai setelah membaca doa azan. Nah, pertanyaannya kalau kita membaca itu dengan sebuah keyakinan bahwa itu menjadi sesuatu kewajiban dibaca setelah setelah doa ya, setelah kita membaca doa setelah azan, kita meyakini itu sebagai sesuatu yang harus diucapkan, dibaca terus-menerus. Nah, maka itu nanti jatuhnya kita mengadakan sebuah syariat baru. Tapi kalau kita membaca itu karena memang kita ingin membaca tanpa harus kita kaitkan dengan keyakinan ini harus dibaca setelah doa setelah azan, maka insya Allah tidak mengapa ya, seperti kita ketika membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim itu bisa dibaca kapan saja, boleh, tidak mengapa. Nah, tapi kalau kita sudah membiasakan membaca itu harus seperti itu, ya tidak boleh kemudian kita mewajibkan pada diri kita sendiri, maka khawatirnya itu masuk kepada sebuah syariat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saran saya sih, ya Bapak Bu Ambar ya, buat Ibu yang bertanya, mungkin sekali waktu ya Ibu bisa tidak baca itu ya. Untuk apa? Untuk khawatir jangan sampai nanti Ibu membuat syariat baru. Bisa bacanya kapan saja, tapi kalau harus dilazimkan di sebuah waktu terus seperti itu, khawatirnya masuknya ke sebuah syariat baru. Jadi seperti itu ya Bu Ambar ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi jawabannya boleh Bu, ya yang jelas jangan ya dirutinkan ya. Kalau dirutinkan khawatirnya itu nanti masuknya sebagai sesuatu syariat yang baru. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, baik. Berikutnya saat bagaimana berzikir yang bisa meresap ke hati dan berdampak kepada peningkatan iman biar merasa lebih nikmat ketika berzikir. Ya, boleh mungkin bisa dibantu ya Kak Kemas, siapa yang bertanya saya juga nanti bisa mendoakan. Kalau ada ya, kalau ada namanya. Bertanya Bu Ana. Ya, Bu Ana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallahu fiik Bu Ana. Wa jazakillah khairan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana zikir yang bisa meresap ke hati dan berdampak. Bagaimana zikir yang bisa meresap ke hati dan berdampak. Ya. Nah, baik. Ya, zikir itu kan ya zakaro. Kata-kata zakaro itu kan artinya mengingat ya, mengingat atau mengucapkan ya. Intinya tuh ketika seseorang berzikir, dia ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Nah, karena kita mengucapkan sesuatu dengan sesuatu itu ingat kepada Allah, maka pertama agar kita bisa meresapi apa yang kita ucapkan, kita harus paham. Ya, kita harus paham dengan arti dari zikir yang kita ucapkan. Jangan sampai kita mengucapkan zikir tapi kita tidak paham artinya. Nah, berapa banyak orang yang sholat tapi orang itu nggak paham bacaan sholat. Akhirnya sholatnya tidak menjadi sholat yang berdampak, berpengaruh kepada dirinya. Nah, maka yang pertama agar zikir itu meresap ke dalam hati, yang pertama itu orang yang berzikir hendaklah dia paham ya dengan artinya. Dia mengerti arti zikir yang dia baca. Kemudian yang kedua dia menghayati artinya, ya dia menghayati apa yang dia zikirkan. Jadi misalnya ketika dia ya berzikir misalnya alhamdulillah, sederhananya ya. Alhamdulillah. Kita pertama harus tahu artinya. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita ya memahami artinya, kita menghayati artinya. Alhamdulillah. Ya, bahwa pujian itu hanya pantas untuk Allah. Manusia tidak pantas dipuji. Kenapa? Karena kita ini datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, ya. Kita datang ke dunia ini nggak bawa
pakaian, nggak bawa alas kaki. Kita datang ke dunia ini diberikan oleh Allah hati, diberikan oleh Allah pendengaran, diberikan oleh Allah mata. Kemudian dengan hati, pendengaran, dan mata itu kita bisa belajar. Kemudian dengan belajar kita bisa bekerja. Dengan bekerja Allah berikan kita rezeki. Jadi semua itu memberikan rezeki adalah Allah. Kita ini cuma hambanya saja. Di dunia ini semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa. Jadi ketika Allah berikan pada kita sebuah nikmat yang besar, mungkin berupa harta yang banyak, anak-anak yang sehat, ya keluarga yang harmonis, itu semuanya datang dari Allah. Ya, semuanya datang dari Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak dipuji. Ketika ada seorang memuji, wah kamu hebat. Ya bukan saya yang hebat adalah Allah. Nah, ada sebuah penghayatan. Nah, penghayatan itu membuat kita memahami bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih engkau beri hamba ya hati, engkau beri hamba jantung yang bisa berdetak, engkau beri hamba kesehatan sehingga hamba bisa beraktivitas, engkau beri hamba nafas yang itu hamba bisa bernapas dengan lega. Nah, dan segala macamnya. Jadi kita sandarkan semua nikmat kita itu kepada Allah. Nah, dengan kita menghayati dari apa yang kita baca, zikir itu, maka itu kemudian kita bisa bisa meresapi setiap zikir yang kita ucapkan. Jangan sampai orang itu berzikir tapi dia tidak paham yang dia dizikirkan. Dan yang paling penting adalah hendaklah orang itu berzikir dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak sekarang praktek zikir yang itu zikir itu tidak pernah Rasulullah contohkan. Ya mungkin hanya ada yang mengucapkan Allah 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 gitu kan. Nah, atau yang mungkin mengucapkan apa seperti ya hu dan seterusnya. Maka pertanyaannya, ya siapa yang lebih pandai? Apakah orang yang mengajarkan zikir seperti itu ataukah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah langsung diajari oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wahyu turun langsung pada beliau. Pernah nggak Rasulullah mengajarkan zikir seperti itu? Nah, itulah ya Bapak Ibu semua rahmati Allah. Ya cara bagaimana agar zikir itu meresap ke dalam hati. Nah, semoga ya menjawab bagi ibu yang bertanya, Allah alam bisawab. Ya, baik, alhamdulillah. Pertanyaan semakin banyak, tapi karena waktu yang membatasi ya, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kalau misalkan tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Ini juga ada pertanyaan, Ustaz, sebenarnya pertanyaannya bukan malam ini, tapi ini pertanyaan dari beberapa bapak-bapak yang juga sempat ditanyakan ke saya. Kemudian ini bisa terjawab ya, karena sepertinya hadir juga bapak-bapaknya. Jadi pertanyaannya gini, Ustaz. Bagaimana menurut Ustadz berzikir dengan ucapan yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang biasa dibaca selepas sholat, namun karena biasanya imam bacanya cepat sehingga beliau memutuskan untuk tidak ikut imam. Dan mana yang lebih utama Ustadz? Bacanya seperti yang kita pelan-pelan saja atau bacanya cepat begitu. Karena ini ceritanya beliau itu kalau habis sholat jamaah gitu ya, kadang imam mengajak untuk zikir, lalu ketika imamnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang 33 kali itu cepat gitu Ustaz. Jadi terdengarnya begini, subhanallah, 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 subhanallah gitu. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya begitu. Maka seperti apa menurut Ustaz baiknya ketika kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali? Itu mungkin kurang lebih Ustaz pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha ila dzikrallahi ta'ala wa mawallaha wa aliman au muta'alliman. Ya, dunia ini terlaknat. Ya, semua isinya dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu. Kecuali 4 hal. Zikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, apa yang mendekatkan sesuatu kepada zikir kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu. Dan kemudian orang yang belajar menuntut ilmu. Seperti kita malam hari ini.
Ini adalah 4 hal yang membuat kita itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seseorang mengerjakan sebuah amalan, itu dilihat apakah hasil dari amalan itu membuat dia ingat kepada Allah apa tidak, ya kan? Jadi jangan sampai orang itu melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak berdampak mengingat kepada Allah. Jangan sampai kemudian berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertanyaannya dengan cara seperti itu, dia ingat nggak kepada Allah? Dikembalikan kepada orangnya. Ya, ya. Ya, karena Rasulullah SAW itu juga pernah bersabda, ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin doamu dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari seseorang yang hatinya lalai. Ya, berapa banyak kita dengar orang berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya ucap ya. Jadi saking lisannya itu sudah hafal dengan doa, lisannya itu mengucapkan sesuatu yang hatinya itu nggak sempat memahami, ya. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai. Nah, sekarang kita kembalikan. Kalau seseorang berzikir dengan seperti itu, ya, berzikir dengan seperti itu, subhanallah, 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 subhanallah. Pertanyaannya, apakah dengan kualitas zikir seperti itu dia bisa ingat kepada Allah atau tidak? Nah, berzikirlah dengan zikir yang kualitasnya bisa mengingat Allah. Itu ya standarnya ya. Jadi saya tidak ingin menyalahkan orang yang berzikir dengan seperti itu. Karena kalau emang dia bisa mengingat Allah dengan seperti itu, ya mungkin setiap orang berbeda ya. Setiap orang berbeda. Mungkin ada yang orang yang dengan berzikir seperti itu dia ingat kepada Allah. Tapi buat orang lain, tanyakan sama pada diri sendiri. Kalau saya berzikir seperti itu, saya ingat nggak sama Allah? Saya ingat nggak? Ya, subhanallah, ya Allah engkau maha suci, ya Allah dari apa yang hamba-hambamu persekutukan kepada engkau, dari apa yang hambamu ucapkan kepada engkau. Engkau maha suci. Kalau kita mengucap alhamdulillah, 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 ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita ngebayang nggak Allah sudah memberikan aku nikmat yang banyak, Allah memberikan aku agama ini, Allah menitipkan aku iman, Allah memberikan aku Islam, Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, apa yang bisa kita resapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah ketika berzikir itu? Kalau kita nggak ada ingat apa-apa, hanya sekedar ucapan saja, maka sayang jadinya. Ya, zikirnya itu tidak berdampak. Nah, ketika kita mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kita ingat ya bahwa nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya, kita punya keluarga, tapi kita lebih utamakan Allah. Kita punya pekerjaan, kita tinggalkan sebentar, kita lebih utamakan Allah. Ya, kita punya berbagai kesibukan, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Kita punya masalah, punya kesulitan rezeki, nggak ada apa-apa dibanding Allah. Nah, bagaimana kualitas kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya membuat semuanya itu tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bisa nggak kita berzikir dengan kualitas yang baik dengan cara seperti itu? Kalau nggak bisa udah ya, kalau nggak bisa udah kita bisa berzikir sendiri, ambil tempat sendiri, ya kemudian berzikirlah dengan kualitas kita bisa mengingat Allah. Karena intinya zikir itu kan mengingat Allah, ya kan? Wala zikrullah akbar itu kan yang selalu diingatkan oleh khotib ya, ketika akan sholat Jumat. Ketika khotib selesai Jumat, sholat Jumat kan, ya ibadah Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Fadhkurul hadzim yadhkurkum washkuru alani amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Nah, dan mengingat Allah itu adalah yang paling utama. Nah, jadi itu yang paling utama. Nah, silahkan sekarang masing-masing orang punya caranya. Maksudnya cara itu bukan cara cara ini ya, zikir yang berbeda, tapi cara kecepatannya. Oh, kalau seperti ini, nah saya kayaknya nggak bisa ingat Allah. Saya nggak bisa ingat Allah. Oke, maka dia bisa ya mencari tempat yang membuat dia bisa berzikir dengan lebih tenang, dengan lebih khusyuk, dengan lebih merendahkan diri. Dan ingat ya, suaranya pelan. Ya, kita tuh menghinakan diri kita di hadapan Allah ketika berzikir. Menghinakan. Kita tuh hamba.
ya hamba itu kan hina kan di hadapan Allah. Ya, jadi semakin kita menghinakan pada Allah, maka semakin Allah cinta pada kita. Jangan sampai kemudian kita mengeraskan suara, kemudian mengucapkan sesuatu yang kita nggak paham, itu tidak berdampak kepada kualitas zikir kita ketika mengingat Allah. Semoga menjawab. Allah alam bisawab. Ya, baik, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, atau bagaimana, Ustaz? Ini ada banyak pertanyaan ya. Namun Bapak Ibu semua, insya Allah kita kita berusaha untuk menyelenggarakan kajian ini benar-benar mempersiapkan nih, kita benar-benar ya, eh, tidak tahu kapan Allah panggil kita ya. Ini kan Allah sekarang sedang menyaksikan kita nih. Allah sedang menyaksikan kita, sedang mempersiapkan kematian kita yang indah. Jadi kita usahakan ya di setiap Jumat malam itu benar-benar nih, ya Allah, ini bekal aku untuk kapan saja Allah panggil. Nah, sehingga ya saya harap Bapak Ibu semua sabar, nanti setelah ini kita terus akan review hari-hari kita, amalan-amalan kita apa yang terlewatkan. Ya semoga dengan itu kita benar-benar nih kapan saja yang Allah panggil, kapan saja Allah panggil kita, kita siap untuk bisa datang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita kasih amalan-amalannya kan, dan ini kan amalan tiap hari ya. Amalan tiap hari, pertanyaannya apakah kita istiqomah, kita menganggap ini penting atau enggak. Itu poinnya. Kalau kita nggak menganggap ini penting, ya udah kita tinggalkan. Mungkin pertanyaan terakhir boleh Kak Kemas sebagai penutup. Oke, boleh, Ustaz ya. Tadi Saya seperti tadi itu ada yang zikir sebelum tidur. Benar Pak ya. Di pembahasan selanjutnya itu ada saya siapkan satu zikir sebelum tidur yang kalau zikir itu dibaca ya kemudian kita mati, maka kita mati di atas fitrah. Oh, luar biasa, sudah ada yang tahu ya, padahal saya belum sampaikan materinya. ya, Sabar Pak ya, insya Allah nanti di kesempatan yang lain semoga Allah berikan kita umur yang panjang. Insya Allah. oke. Mungkin terakhir ya Mas. Terakhir ini ada dari, kalau saya urut saja ya, kalau dari urutan ini ada dari Puan Hajah Syarah. Adakah membaca Al-Maksurat pagi dan petang sama pahalanya dengan 4 zikir ini? Ini 4 zikir ininya maksudnya apa nih, Puan? Belum dituliskan. 4 zikiran tadi ya. Mungkin yang tadi itu, Ya, Ustaz. ya Ya. yang tadi 4. Ya, kan kita saya tuh menyiapkan satu materi yang sebenarnya materi itu adalah amalan harian yang itu memang khusus untuk husnul khotimah ya, untuk husnul khotimah. Nah, adapun yang dimaksud maksurat itu mungkin seperti yang biasa kita baca, zikir pagi dan zikir petang. Jadi ada zikir pagi yang itu Rasulullah ajarkan pada kita, seperti salah satu contohnya setiap pagi hendaklah engkau membaca ya zikir ini, doa ini sebagai permintaan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Itu adalah zikir-zikir pagi. Nah, ada kumpulan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk zikir pagi dan ada untuk zikir petang. Nah, itu tentunya 4 amalan yang hari ini kita sampaikan ini yang terkait dengan husnul khotimah saja. Karena kalau nanti terkait dengan zikir pagi dan zikir petang, pembahasannya udah beda ya Kak Emas ya. Ya mungkin nanti pembahasannya di trainingnya Kak Emas nih. Yang apa? 24 jam menghidupkan sunnah. Nah, namun yang kita akan titik beratkan pada malam hari ini dan insya Allah pada malam-malam selanjutnya adalah amalan harian yang kalau kita kerjakan itu berpahala besar dan ada kaitannya dengan persiapan kita untuk husnul khatimah. Seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah senilai? Ya nggak senilai. Ya masih lebih banyak apa yang kita baca tadi, misalnya seperti raditu billahi robba, kemudian subhanallah ya bihamdihi, itu adalah bagian dari zikir pagi dan petang. Ya, kalau subhanallah bihamdihi itu khusus zikir pagi saja, khusus zikir pagi aja. Nah, itu kalau raditu billah itu untuk zikir petang. Kalau tadi saya dulu istighfar, Allahumma anta rabbi. Nah, ya, Allahumma anta rabbi. Tadi kan apa? La ilaha illa anta. La ilaha anta astagfiruka. Nah, ya. Itu zikir petang apa? Sayyidul istighfar tadi. Nah, Sayyidul istighfar itu untuk zikir pagi dan zikir petang. Seperti itu.
Nah, masih banyak zikir-zikir pagi lainnya dan masih banyak zikir-zikir petang lainnya yang itu punya keutamaan masing-masing. Seperti contohnya, kalau zikir sore itu kita baca A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Ya, itu kita baca. Kalau kita baca itu, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita satupun dari yang Allah ciptakan. Nah, tentunya itu tidak terkait dengan husnul khotimah kan? Jadi ada zikir-zikir lain yang kebutuhannya terkait dengan kebaikan hidup kita ya dalam sehari. Jadi zikir pagi itu untuk membentengi kita agar kita aman dari pagi sampai petang. Zikir petang itu membentengi diri kita agar kita aman dari waktu petang sampai nanti dengan pagi lagi. Jadi 24 jam kita itu dibentengi dengan zikir pagi dan zikir petang. Nah, seperti itu. Ya, buat puan yang bertanya. Nah, jadi pahala zikir pagi dan zikir petang itu jauh lebih besar daripada 4 amalan malam yang hari ini yang kita sampaikan. Dan amalan-amalan yang kita sampaikan ini kita batasi memang hanya untuk kebutuhan persiapan kita untuk husnul khotimah, menjemput akhir yang indah. Nah, itu ya menjemput akhir yang indah. Dan Bapak Ibu semua, usahakan setiap hari minimal sekali baca doa apa? Doa husnul khotimah yang ada di surat Yusuf. Ya Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslimin, ya. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai orang Islam. Ya wa alhiqni bisolihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, itu kita baca agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang dari si penyampaian, dan kita bermohon pada Allah semoga Allah berikan kita taufik untuk mampu mengamalkan amalan-amalan yang hari ini sudah kita bahas dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita ajarkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita yang belum sempat mendapatkan ilmu ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Mas. Ya, baik. Alhamdulillah. Wajazakumullah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan sharing ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini, insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan kita untuk pada malam hari ini. Insya Allah tema bekal menuju husnul khotimah ini akan terus kita laksanakan di setiap Jumat malam. Dan untuk tema amalan ringan berpahala besar ini sendiri masih belum selesai, dan masih ada lanjutannya insya Allah di pekan depan. Nah, perihal Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali apa yang tadi sudah dipelajari hari ini, silahkan nanti boleh menyaksikan rekamannya di YouTube Ibnul Qayyim Learning Center. Insya Allah setelah kajian ini usai, ya besok atau lusa kita akan upload videonya sehingga Bapak Ibu sudah bisa menyaksikannya di YouTube. Dan apabila ada manfaat yang dirasakan dari kajian pada malam hari ini, silakan boleh di-share ke keluarga, saudara tercinta yang mungkin malam hari ini belum sempat hadir, maka mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu seperti yang Bapak Ibu dapatkan. Sehingga ini juga menjadi amal jariah mudah-mudahan untuk Bapak dan Ibu, karena telah mengajak keluarga, saudara untuk sama-sama mendapatkan ilmu ini. Silakan boleh dikunjungi YouTube kami di Ibnul Qayyim Learning Center. Dan kalau misalkan dirasakan manfaatnya, boleh Bapak Ibu di-subscribe, sekaligus nanti akan ada update-update kajian-kajian yang bisa Bapak Ibu dapatkan setiap harinya insya Allah. Begitu juga ada update doa-doa sehari-hari, ya, doa-doa sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang insya Allah juga akan memperkaya doa-doa kita setiap harinya. Ya, insya Allah nanti juga akan diupdate di YouTube, dan tentu juga akan diupdate di grup webinar Ibnul Qayyim Learning Center. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri saya ingin informasikan bahwa untuk program Tahsin Tajwid Jilid 4 masih kita buka untuk pendaftarannya, dan baru kita akan mulai insya Allah di hari Rabu, ya,
di hari Rabu pekan depan. Ini mohon maaf, ini salah tulis nih, bukan di hari Kamis, tapi di hari Rabu ya. Di hari Rabu pekan depan yang harusnya dilaksanakan Rabu kemarin tertunda sehingga pertemuan pertamanya baru kita mulai Rabu pekan depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar dan ingin mendaftar silakan. Ada 15 kali pertemuan ya bersama dengan Ustadz Abu Qawam dan juga 15 kali pertemuan bersama para pembimbing yang akan mengoreksi bacaan Al-Qur'an kita sekaligus latihan-latihan tajwid kita. Jadi total ada 30 pertemuan yang kita akan selesaikan dalam waktu 4 bulan. Nah, kalau berminat boleh mendaftar langsung ke admin Ibnul Qayyim Learning Center di 0812-1992-0724. Ya, silahkan boleh dicatat 0812-1992-0724. Waktu pelaksanaannya kapan? Nah, langsung saja chat ke admin saja ya, Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya perihal waktu pelaksanaan, lalu bagaimana sistematiknya ketika nanti dengan pembimbing seperti apa, bagaimana mengoreksinya, nah, itu nanti boleh silakan tanyakan saja ke admin. Insya Allah kami sudah melangsungkan ini lebih dari 3 angkatan dan sangat efektif pembelajarannya walaupun online. Seperti itu. Bahkan kalau di catatan kami ini sudah ada 6 angkatan ya. Nah, ini angkatan yang ke-7 berarti, insya Allah. Jadi insya Allah efektif walaupun secara online. Baik, dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang terus mendukung kajian-kajian kami melalui infak kajian Ibnul Qayyim Learning Center. Semoga infak yang telah Bapak Ibu berikan, Allah balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda, Allah curahkan rezeki yang berkah dan juga berlimpah untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kajian-kajian kami sehingga bisa terus berlangsung, maka berikut adalah informasinya. Oke, jadi silakan kalau yang ingin juga mendukung melalui infak, maka ini adalah informasinya. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi insya Allah di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Terima Bapak kasih Ibu, Mas. terima kasih Jazakumullah banyak. khairan. Terima kasih banyak ya. Ustaz. Alhamdulillah. Mas, izin pamit kali Mas. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu. Selamat Wabarakatuh. istirahat. Rezekilah Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. pamit. Silakan Ibu. Saya juga tutup ya Zoom-nya. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, Puan. Terima kasih.